Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya berdiri di sini untuk menjelaskan kepada teman-teman rekan sejawat tentang apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9, lebih tepatnya lagi modul 1.1 sampai dengan 1.4. Nah, kegiatan ini dijadikan sebagai pengimbasan sekaligus sebagai aksi nyata tugas DGP di modul 1. Nah, langsung saja dibuka. Adapun pembelajaran yang sudah saya peroleh dari modul 1.1 yaitu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Saya yakin kita sebagai insan cendekia pasti mengenal sosok beliau, yaitu seorang bapak pendidikan nasional. Adapun filosofis dari beliau yang pertama adalah pendidikan yang menuntun, kemudian berpihak pada murid, dan pendidikan yang menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian di modul 1.2 yang telah kami pelajari yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai guru penggerak itu sendiri ada 5. Yang pertama mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak pada siswa, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak itu antara lain menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, menjadi pemimpin pembelajaran ini sudah sering kita lakukan kalau kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah, kita ikuti, kemudian kita gerakkan. Kalau perlu kita gagas kebijakan-kebijakan baru atau hal yang positif. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi, dan yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid berpihak pada murid, berinovasi serta reflektif. Untuk di modul 1.3 yang dipelajari di dalam guru penggerak yaitu visi guru penggerak, di mana visi guru penggerak antara lain yang pertama yaitu mewujudkan siswa impian. Siswa seperti apa sih yang diimpikan oleh pendidik atau seorang pengajar. Kemudian membuat visi dengan bagja atau dengan inquiry apresiatif, di mana di dalam proses bagja itu sendiri ada 5 tahapan. Yang pertama, beri pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Kemudian yang terakhir membuat prakarsa perubahan. Di modul 1.4 yang dipelajari adalah budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini ada banyak sekali lingkupnya. Poin-poinnya yang pertama, disiplin dan nilai kebijakan. Kemudian yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Berikutnya. Nah, siapakah dia? Ingatkah semboyannya? Uri Handayani, ing Ngaso Tulodo, ing Madya Mamon Karsa, dan Uri Handayani. Apa nama sekolah yang didirikannya? Taman Siswa. Taman Siswa. Yang terakhir, julukan apa yang diberikan kepadanya? Bapak Pendidikan Nasional. Luar biasa. Berikutnya. Nah, ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofis pembelajaran dengan semboyan yaitu ing Ngaso Tulodo, ing Madya Mamon Karsa, dan Uri Handayani, yang artinya seorang guru memberikan contoh ataupun suri tauladan yang dimulai dari dirinya sendiri dengan membentuk energi yang positif sehingga mampu menyalurkan energi tersebut kepada siswa, diterima dengan baik oleh siswa, dan dilakukan oleh siswa sebagai pembiasaan positif sehari-hari. Menjadi penuntun, memberikan arah serta among di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan perkembangan zaman untuk menggali potensi yang ada dalam diri peserta didik. Nah, konsep budaya positif ini ada di modul 1.4
Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar stimulus menjadi teori kontrol. Mungkin yang selama ini kita lakukan itu adalah yang stimulus. Tapi sekarang setelah mempelajari ini, saya jadi mengerti bahwa harusnya berubah dari stimulus menjadi teori kontrol, kita yang kontrol. Kemudian yang kedua disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia, dan yang berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Berikutnya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol ini yang awalnya saya pahami ternyata tidak seperti itu. Harusnya teori kontrol yang saya lakukan. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kadang saya mengajak, bahkan memaksa siswa untuk mengikuti apa pandangan saya. Saya tidak coba berada di sudut pandang si siswa. Sedangkan kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, sedangkan yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika siswa melakukan suatu hal yang buruk, kita melihatnya sebagai suatu kesalahan. Sedangkan harusnya kita adalah melihat perilaku tersebut pasti anak-anak memiliki tujuan atau alasan lain dalam melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Diubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Diubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal serta model berpikir menang atau kalah menjadi kolaborasi dan model berpikir menang-menang. Nah, ya, berikutnya tentang konsep disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Berikutnya. Nah, makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang menjadi motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi dua. Ada motivasi eksternal, yang artinya motivasi itu muncul dari luar. Sedangkan yang berikutnya motivasi internal itu munculnya dari dalam diri. Untuk motivasi eksternal ini biasanya alasan utamanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau kita ibaratkan dengan siswa melakukan disiplin diri atas dasar ingin menghindari hukuman dari wali kelas atau sekolah. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal adalah
untuk mendapatkan imbalan dari lain atau penghargaan. Nah, ini bisa berupa ujian, apresiasi dan sebagainya. Kemudian yang motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melatih. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Motivasi yang timbul dari diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi tidak terpengaruh akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan penghargaan setelah bukan disiplin itu. Tetapi memang sudah ada kesadaran dari dalam diri siswa untuk melakukan disiplin tersebut. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia tentu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 5 kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri? Yang pertama adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Mungkin dia belonging kebutuhan untuk diterima. Pernah menemui kasus siswa yang sering bolos sekolah atau sering tidak masuk pelajaran, tidak masuk kelas. Ternyata setelah diselidiki, ternyata berasal dari keluarga yang broken home, keluarga yang kedua orang tuanya terpecah, bercerai. Nah, ini adalah kebutuhan dasar akan cinta dan kasih sayangnya yang ternyata yang kurang pada anak siswa tersebut. Kemudian yang kedua, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan bertahan hidup, dan kebutuhan akan kebebasan menentukan pilihan atau freedom. Berikutnya di sini ada studi kasus. Kita perhatikan bersama. Ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Memanggil Doni ya. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kurang kasih sayang dari guru. Kurang perhatian dari keluarganya. Inisiatif sarapan. Ya, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Namun apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia,
maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih. Kemudian apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi seperti itu gambarannya. Lanjut. Nah, ini adalah budaya positif. Budaya positif itu yang pertama kali itu dibuat terbentuk dari peraturan kelas. Peraturan kelas diyakini oleh siswa dan seluruh keluarga sekolah menjadi keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas itu, maka lingkungan sekolah juga akan positif. Dengan lingkungan positif, maka akan menimbulkan suatu budaya positif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas dibuat atas dasar kesepakatan bersama yang dimunculkan dari pemikiran siswa yang nantinya menjadi dasar atas solusi dari tindakan yang salah. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kemudian ada hormat dan bekerja. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung nilai kebajikan yang terkandung di dalam bukunya. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ini juga penting. Peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku tepat, sedangkan keyakinan kelasnya atau nilai keyakinannya dilarang mengganggu orang lain. Kemudian kalau peraturan ini ada kesalahan sedikit ya. Keyakinan kelasnya seharusnya mengembalikan buku pada tempatnya. Peraturannya dilarang menaruh buku sembarangan, seperti itu yang benar ya. Kemudian dilarang, yang peraturan kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya saling menjaga perasaan orang lain, sikap ya. Kemudian yang peraturan berikutnya, hadir, jangan datang terlambat. Keyakinan kelasnya adalah datang ke sekolah tepat waktu. Peraturan terakhir, dilarang melakukan kekerasan. Ini nilai keyakinannya harus bisa menjaga diri sendiri dan orang lain, demi keselamatan dan menghormati orang lain. Terus, baik Bapak Ibu, sekarang kita coba isi bersama apakah tindakan guru tersebut termasuk ke dalam hukuman, sanksi atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Buku kalimat terlambat di sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau hukuman? Hukuman. Oke. Yang berikutnya ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman atau sanksi. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk konsekuensi. Coba kita cek bersama jawabannya. Lanjut. Iya. Yang pertama adalah hukuman, benar ya. Yang kedua hukuman. Dan yang ketiga sanksi atau konsekuensi. Dan yang keempat adalah sanksi dan konsekuensi. Artinya Bapak Ibu sudah bisa menentukan, membedakan mana hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, ini adalah yang terakhir. Kalau begitu, bolehkah seorang guru menjadi pemimpin?
menghargai siswa sebagai individu yang unik. Dengan kebutuhan, minat, dan potensi yang berbeda-beda, guru juga harus memahami latar belakang sosial, budaya, dan lingkungan siswa, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga murid memahami makna merdeka belajar seutuhnya. Sehingga hukuman dapat membuat rasa kecewa siswa dalam jangka panjang dan membuat siswa merasa tidak aman. Jadi sebenarnya hukuman itu harusnya dihindari ya, Bapak Ibu ya. Ya, demikian tadi penjelasan dari saya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oke, ya, silakan. Bu Guru, di sini ya. Silakan. Kalau misalkan kita terapkan di kelas, kita kan di sini ada yang sebagai wali kelas maupun guru mapel. Untuk keyakinan kelas ini dibuatnya hanya untuk guru mapel saja atau mungkin hanya untuk wali kelas saja. Dan yang kedua, haruskah keyakinan kelas ini dibedakan dengan peraturan kelas? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab ya. Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini idealnya itu dibuat pertama kali pada saat sebelum memulai pembelajaran di kelas, awal pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah supaya siswa bisa merasakan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dicita-citakan. Misalkan siswa ingin merasakan di kelas itu aman, bersih. Jadi siswa harus mempunyai keyakinan dulu. Sebelum keyakinan dibuat dulu peraturan. Peraturannya adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, dari peraturan tersebut meningkat menjadi sebuah keyakinan. Bagaimana memunculkan keyakinannya? Membuang sampah selalu pada tempatnya. Nah, setelah muncul keyakinan itu, kita masukkan nilai apa sih yang terkandung di dalam keyakinan tersebut. Kalau tadi yang saya ambil contohnya membuang sampah pada tempatnya, kira-kira keyakinan apa nih yang bisa diambil? Nilai apa? Nilai kebersihan. Ada lagi nilai yang lain? Kenyamanan. Nah, dari nilai-nilai tersebut maka muncullah keyakinan kelas yang nantinya akan dilakukan dan diyakini oleh siswa semua, kemudian semua warga kelas itu sendiri. Sudah demikian tadi penyampaian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, karena kita sudah mulai memasuki semester baru ya, di tahun ajaran 2023-2024, jadi kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Nah, seperti sebelumnya, di semester sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berdasarkan apa yang kalian inginkan, kalian harapkan, atau aturan apa yang harus dilakukan di dalam kelas kita, kelas 93. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu, Ibu minta satu persatu nanti kalian tuliskan apa sih harapan kalian, ya, yang ingin kalian capai di kelas ini. Nanti kalian tuliskan di dalam sticky note ini, ya. Ingat, ini ada dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah bagian untuk kalian tulis, kemudian yang di belakangnya itu ada lemnya. Nanti itu untuk ditempelkan di papan tulis. Jadi yang kalian tulis di bagian yang tidak ada lemnya.
Jadi bukan satu-satu, nanti kalian isi berdasarkan apa yang kalian harapkan untuk kelas ini. Peraturan kelas ya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Iya, keinginan kalian terhadap kelas ini itu bisa berupa harapan, cita-cita, peraturan yang harus dipatuhi oleh semua. Sambil menunggu kalian menulis harapan tersebut, kita akan menempel ini di batas ya. Untuk apa? Boleh ditulis di paling bawah namanya. Yang sudah selesai boleh maju ke depan ditempelkan di tempat yang sudah disediakan ya, ya. Ya, silakan. Sudah kakak. Nempelnya mana? Kenapa? Udah. Kalau sudah lakukan sama. Ayo supaya nah, harapan kalian untuk kelas ini saat ini ya, dan selama 1 semester yang akan datang. Bukan harapan kalian nanti ketika kalian sudah lulus. Beda, ya. Kalau sudah lulus bukan lagi keyakinan kelas dong. Ya, misalkan saya ingin kelas ini bersih, saya ingin yang berikan tanggung jawab, saya ingin teman-teman itu saling menghargai, tidak menggunakan barang teman lainnya secara sembarangan, lalu minta izin dan sebagainya. Ya, bisa.
Baik anak-anak, sekarang kita baca satu persatu apa sih harapan kalian ya. Kita baca satu-satu ya. Keyakinan kelas, kita tulis dulu ya. Kita baca dulu yang paling pertama. Dari Kakak Al-Fakisya. Harapannya adalah kelas 93 bisa selalu jadi kelas yang bersih. Kita tulis ya. Apa tadi keyakinan kelasnya? Kelas 93 bisa menjadi kelas yang bersih. Amin. Yang bersih. Yang berikutnya nomor 2 bisa mencapai SMA yang diinginkan jika kelak nanti ya setelah lulus ya. Kalau gitu kalau tidak termasuk ke dalam keyakinan kelas yang saat ini, itu nanti harapan kedepannya. Kemudian yang berikutnya ini dari darah Meni. Darah Meni mana? Oh iya, darah. Kedepannya lebih solid agar silaturahmi tidak putus. Pinjam dulu 100. Siapa yang mau pinjamin 100 darah? Biar nggak terputus silaturahmi. Jadi apa tadi yang saya bilang Fatima? Kelas 93 lebih solid ya. Kelas 93 tetap solid. Solid itu apa sih, Nak? Solidaritas kompak ya. Saling menghargai ya. Tidak menjatuhkan. Bagus. Solid, menghargai. Tidak menjatuhkan. Kompak. Nih, yang berikutnya ini dari Salsa. Selalu mengutamakan kebersamaan. Harapannya kita bisa terus saling solid. Jadi sama ya dengan yang keyakinan nomor 2 ya tadi ya. Sudah ya, masuk ya. Berikutnya, aman, nyaman dan sejahtera. Dari Yordan, mana Yordan? Aman, nyaman dan sejahtera. Kelasnya ya. Bagaimana caranya supaya kelas ini aman? Aman dan nyaman dan sejahtera. Bagaimana caranya? Nomor 2. Nomor 2 ya. Balik lagi ya. Jadi nomor 3 ini sebenarnya tujuan dari nomor 2. Jadi masih 1 ya. Jadi mana penghapus yang berikutnya ini dari M. Aska Fabian. Mana Aska? Harapan saya untuk kelas 93 selalu kompak dalam pertemanan dan selalu bersama saat senang maupun sedih. Tinggalkan saja.
Saat senang datang, sedih ditinggalkan. Ada? Ada. Beliau. Jangan ya, yang lainnya kasihan. Beliau. Jadi yang harapan yang pertama ini sebenarnya sama ya dengan nomor 2 ya. Ya kan? Saling menjaga, saling menghargai, menghormati, tetap solid, tidak menjatuhkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, selalu disiplin dalam setiap tugas yang diberikan oleh wali kelas. Wali kelas? Wali kelas aja? Semua guru. Guru yang lain nggak? Jadi sama wali kelas atau guru yang lain juga? Semua guru. Ya, ini masuknya ke dalam. Ya. Selalu disiplin. Disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, seperti itu ya. Berikutnya ada lagi. Oh, sudah cukup. Ini dari Bayi Perdana. Bayi Perdana siapa ya? Mana Bayi Haki? Di sholat boleh. Bayi Haki. Bayi Haki harapannya adalah harapan saya di kelas ini belajar dengan nyaman dan bersih. Jadi ada di poin 1 dan 2. Ya, sama ya, jadi tidak perlu ditulis. Kemudian berikutnya dari Arif Menarif. Ya Arif. Saya ingin kelas 93 ini menjadi kelas yang aman dan tentram. Ini sama dengan poin nomor 2. Dan saya ingin kelas 93 ini selalu menjadi kelas yang selalu bersih. Ada di poin 1. Sudah berarti ya. Berikutnya dari Uri. Tolong rajin bayar uang kas. Pasti bendahara. Jadi belum ada ya di sini ya. Rajin atau tepat waktu dalam membayar uang kas. Ada lagi, Uri. Semoga tidak saling menjatuhkan. Itu ada di poin nomor 2. Berikutnya, semoga poin dari Sazima. Mana Sazima? Semoga 93 kedepannya selalu kompak dan tidak terpecah belah. Ya, itu ada di poin nomor 2. Kemudian Kanjeng Ratu Dorong Keraton Sang Nyai Fitri. Kanjeng Ratu Doro Sang Nyai Fitri. Panggilannya apa? Doro. Apa harapannya? Tidak ada circle dalam kelas agar berteman dengan semua orang. Berarti artinya tetap ada di nomor 2. Kemudian saya berharap guru-guru lebih sering masuk kelas. Ya, rajin masuk kelas ya. Ada yang beberapa tidak masuk kelas. Mungkin karena kesibukannya. Ya, tetap berpikir positif. Ada lagi, lebih rajin piket. Piket. Apa ya? Rajin piket. Rajin piket sih. Apa ya? Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab dalam menjalankan kelas. Ada lagi ya? Tadi Kanjeng Ratu sudah. Sekarang apa ini? DPF. Mana dapat? Harapannya ingin kelas ini menjadi kelas yang rajin. Kelas yang rajin. Dalam rangka apa itu rajinnya? Dalam rangka apa aja?
Bertanggung jawab ya artinya ya. Disiplin ya artinya ya. Bertanggung jawab. Pada kewajibannya ya. Disiplin, oke. Lagi ingin juga menjadi kelas yang nyaman bagi seluruh warga kelas, itu ada di poin nomor 2. Berikutnya Hafiz. Ya. Harapan Hafiz adalah ingin kelas ini ada Aceh. Itu nanti ngobrolnya ke sekolah ya. Kalau di Uban kelas, Iman ya. Kemudian semoga kelas ini selalu bersih. Itu ada di poin nomor 1. Sudah ada. Masih banyak ya rupanya ya. Semoga kelas ini selalu damai dan tentram. Itu ada. Saya ingin kelas ini selalu menjaga kebersihan. Itu sudah 5 ya. Kemudian Gina, kebersihannya bisa selalu terjaga dan muridnya selalu kompak. Sudah. Kemudian menjalankan jadwal piket secara teratur. Sudah ya tadi ya. Jangan buang sampah di kolong meja. Jangan buang sampah di kolong meja. Ini sebenarnya berkaitan juga dengan nomor 1 ya, menjaga kebersihan. Ada lagi? Jangan lupa mengerjakan PR, tadi sudah ya. Tugas yang diberikan oleh guru ya. Tadi di poin nomor berapa ya? 3 ya? Ya, nomor 3. Tidak mengambil barang teman. Ada yang hilang. Ya, itu bagus ya. Tapi bisa masuk ke dalam ini ya. Saling menghargai, ya. Saling menghargai dan menghormati ya. Kemudian ada lagi. Saling support, sudah. Oke, sudah ya, sudah semua ya. Oke, sekarang kita cek satu persatu keyakinan kelas berdasarkan nilai apa yang terkandung di dalam. Yang pertama, keyakinan kelasnya ada 7 ya. 1, kelas 93 bisa menjadi kelas yang bersih. Keyakinannya adalah semua siswa kelas 93 ya harus bertanggung jawab menjaga kebersihan. Kira-kira nilai apa yang bisa terkandung dalam keyakinan tersebut? Tanggung jawab. Oke, nilai tanggung jawab dan kebersihan. Yang kedua, kelas 93 tetap solid, saling menghargai, tidak menjatuhkan, kompak, aman, nyaman, dan sejahtera. Kira-kira nilai apa di situ? Nilai kekeluargaan, nilai kebersamaan, nilai solidaritas. Kemudian yang ketiga, selalu disiplin dalam mengerjakan tugas. Kira-kira nilai disiplin. Yang keempat, rajin atau tepat waktu dalam membayar uang kas. Nilai apa yang tertentu nggak kira-kira? Tanggung jawab. Ada murid yang suka malas bayar uang kas? Banyak. Siapa? Banyak. Ya. Mulai sekarang uang kasnya dibayar ya nak ya. Harus dibayar tepat waktu. Tapi dia mana bayar? Firman doang. Firman mana Firman? Masuk. Oh, Firman masuk. Oke. Berikutnya apa lagi? Bertanggung jawab dalam menjalankan piket kelas. Ini nilai tanggung jawab. Piket
sampah di kolong meja ini termasuk nilai kebersihan. Jadi siswa 9 tidak membuang sampah pada Tempatnya. Tempatnya ada di sampah, bukan di ya. Demikian tadi ya keyakinan kelas 93 yang telah kita buat bersama. Harapannya adalah keyakinan kelas tersebut bisa kita yakini bersama dan bisa kita jalankan secara bersama dan bertanggung jawab. Sehingga kedepannya kelas 93 menjadi kelas yang solid, lebih baik dan bersih dan bertanggung jawab. Ya, itu saja dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah Ria, kamu datang terlambat. Karena baru siaran, Bu. Selamat datang sekarang Ria. Telah berapa menit kamu? 15 menit, Bu. Sudah duduk ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, kita lanjutkan ya Mak ya. Pelajaran sebelumnya itu tentang pidato persuasi. Ada berapa jenis metode dalam berpidato? 4. Yang pertama apa? Metode bagus. Mas yang kedua? Manuskrip bagus. Siapa lagi yang bisa? Yang ketiga? Impromptu dan extempore. Ya betul sekali ya. Lia, Ibu perhatikan kamu akhir-akhir ini sering datang terlambat ke sekolah. Ibu dapat banyak laporan dari guru-guru juga setiap jam pelajaran pertama di kelas kamu sering datang terlambat ya? Ya, Bu. Tadi juga saat jam pelajaran Ibu, jam pertama, kamu datang terlambat. Iya. Maaf ya, Bu. Saya merasa bersalah karena datang terlambat. Saya nggak bakal ngulangi kesalahan saya lagi, Bu. Maaf ya, Bu. Saya menyesal, Bu. Ya, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Ya, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Ya Lia ya. Nah, kamu bisa datang terlambat itu alasannya kenapa Lia? Karena saya bermain game, Bu, setiap malamnya. Jadi saya tidurnya kemalaman terus. Memang kamu tidak dilarang oleh orang tuamu? Dilarang, Bu. Dilarang. Tapi saya mengulanginya lagi. Jadi kamu sekarang mau berubah atau tidak? Mau menjadi lebih baik atau tidak? Mau, Bu. Sebenarnya Lia, bermain game itu kan tujuannya untuk hiburan ya. Ibu juga suka dengan hiburan. Ibu juga butuh dengan HP. Main game kadang-kadang Ibu juga sama. Tapi Ibu gunakan HP untuk bermain itu Ibu tepatkan pada waktunya. Ya, Ibu bisa menyesuaikan dengan keadaan. Jadi, kalau pada saat jam pelajaran, pada saat hari sekolah, itu HP-nya disimpan dulu. Baik, Ya. Bu. Ya. Kecuali kalau hari libur. Nah, hari libur nggak apa-apa kamu main HP, gunakan HP ya. Tapi kalau besoknya mau sekolah, usahakan kamu fokus untuk sekolah besok. Ya, Bu. Iya ya. Ya. Nah, sekarang apa keyakinan kamu? Saya akan mengurangi bermain game setiap malamnya. Dan saya akan datang tepat waktu ke sekolah dan tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Ya, semoga apa yang sudah kamu yakini itu bisa dijalankan dengan baik dan juga berdampak positif ya saat pembelajaran sekolah ya, tidak datang terlambat lagi. Ya Baik, sudah, Bu. sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya. Iqbal, kamu apa kabar hari ini? Baik ya, sedang istirahat ya sekarang ya. Ibu kan wali kelas kamu, jadi
Ibu banyak cerita dari guru-guru yang mengajar di kelas kamu. Tadi Miss Suharti masuk ke kelas kamu, katanya ada temanmu yang nangis ya, Nak? Siapa Nak yang nangis? Mustafa. Ibu boleh tahu kenapa Mustafa bisa nangis, Nak? Ya Bu, itu kan saya ulangan harian. Saya dapat nilai di bawah KKM. Terus Mustafa mengolok-olok saya. Iya. Di ulangan PTS kemarin, alhamdulillah nilai saya besar. Jadi saya gantian ke Mustafa. Jadi kamu mengolok-olok Mustafa, Yes. sampai Mustafanya nangis ya? Benar kamu melakukan itu? Kamu menyesal? Saya menyesal. Ya, apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang baik. Artinya setiap manusia pasti pernah mempunyai kesalahan ya. Ibu pun pernah melakukan kesalahan, ya Nak ya. Jadi kamu jangan terlalu menyalahkan diri kamu, karena memang setiap manusia pasti ada kekurangannya. Kamu mendapat nilai yang besar itu bagus, luar biasa ya. Kamu harus bangga dengan nilai kamu. Tetapi cara kamu yang bangga dengan nilai yang besar itu tidak tepat, nah kurang tepat ya. Ada banyak hal yang lain loh, cara kamu supaya menunjukkan bahwa kamu bangga dengan nilai kamu yang lain. Misalkan kamu ajak teman kamu untuk traktir, syukuran bisa. Jadi jangan sampai apa yang sudah kamu capai, nilai kamu bagus, nilai kamu maksimal, tertinggi di kelas, malah membuat kamu menjadi pribadi yang apa? Yang kurang baik. Jadi alasan kamu itu seperti itu ya, karena awalnya dulu Mustafa yang mengolok-olok, sekarang ya. Jadi kamu menyesal tidak? Dia menyesal atas perbuatan yang telah saya Menyesal ya. Menyesal. Oke. Tadi itu sudah bilang kesalahan itu wajar dilakukan manusia. Yang penting adalah kita menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak tepat. Yang paling penting adalah kita menyesalinya dan kita mau berubah menjadi yang lebih baik. Sekarang keyakinan kamu setelah ini apa yang kamu yakini? Kedepannya mau seperti apa? Jika saya mendapat nilai besar, saya bangga atas pencapaian saya dan saya tidak ingin menyalahkan teman saya. Saya saling menghargai jika teman saya mendapat nilai besar. Kalau saya ingin kamu tunjukkan bahwa nilai kamu besar, kamu ingin sedikit menunjukkan ke teman-temanmu atau kata-kata ukurannya pamer, apa yang kamu lakukan? Dengan cara yang positif ya, seperti tadi contohnya. Mungkin saya akan menunjukkan teman saya. Ya, syukuran kecil traktir ya, basreng, cilok bisa ya. Hari ini masih ada jam pelajaran terakhir ya? Iya. Setelah ini pelajaran apa? Pelajaran bahasa Inggris. Sudah istirahat belum? Iya. Belum. Mau istirahat? Sudah, sekarang silakan kamu kembali ke tempat, kamu boleh istirahat ya. Ibu harapkan ibu mudah-mudahan kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Silakan. Saya Iqbal Maulana Febriano, saya berasal dari kelas 11-1. Menurut saya, penyelesaian yang diselesaikan oleh Buya sudah baik untuk menjadikan diri pribadi saya sendiri lebih ke tujuan yang positif atau tujuan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan atas kesalahan saya yang dilakukan oleh saya tadi, saya berpikir untuk kedepannya agar saya mensikapi perbuatan saya seperti itu dengan cara hal yang lebih positif lagi, seperti misalnya saya mentraktir teman saya sebagai unjuk rasa syukur saya atas nilai yang telah diraih saya. Sekian, terima kasih. Saya dari wali kelas 72. Saya rencananya ingin mengajak siswa untuk melakukan pembiasaan literasi budaya positif. Jadi saya mau mohon izin Bu, ingin melakukannya itu di perpustakaan. Oh ya, silakan Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Ayo Nak, silakan Bu.
Jadi kita hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Kita sebelumnya sudah mempelajari tentang pidato persuasif ya. Nah, di dalam pidato persuasif itu selalu menggunakan bahasa dengan gaya bahasa eksposisi. Nah, tugas kalian sekarang adalah mencari tahu bagaimana ciri kebahasaan teks eksposisi. Silakan kalian cari tahu. Kalian bisa lihat mencari di buku yang ada di perpustakaan. Silakan. Cari. Oh, langsung ada ya? Oh iya, ini jelas ya ciri-ciri kebahasaan teks posisi. Ini ternyata ada berapa? Oh, ada 3. Nominalisasi, bentuk pasif, atau kata ganti orang, dan kosakata. Ya, silakan. Gimana? Ada? Ya. Silakan. Ada kendala? Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Ada ya? Nominalisasi. Apa sih nominalisasi? Nominalisasi pembendaan merupakan ciri khas teks eksposisi, yaitu proses kata bahasa mengubah kata benda, kerja, dan sifat menjadi kata benda. Oh, seperti itu ya. Itu ya. Sebelumnya kamu sudah tahu ini belum? Belum. Ya. Semenjak kamu setelah baca ini kamu jadi paham ya. Jadi mengerti apa itu nominalisasi, mengubah kata kerja, kata sifat menjadi kata benda. Ada ini gitu ya. Ada berapa ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi? Ada 4. Apa aja? Nominalisasi, bentuk pasif, kosakata, dan modalitas. Oke. Bisa semua? Bisa. Ini nominalisasi ini apa nak? Mengubah kata benda, kata kerja, kata sifat menjadi kata benda. Contohnya ini ya, pemberlakuan. Dari kata memberlakukan menjadi pemberlakuan. Jadi dari kata membangun jadi pembangunan. Dari kata mendaur ulang menjadi pendaur ulang. Setelah membaca ini jadi paham ya apa itu nominalisasi ya? Ya udah, silakan lanjutkan. Kamu bagaimana? Bisa? Sudah ada ya ditemukan? Oke, ada berapa ciri kebahasaan teks eksposisi? Oh iya, apa saja yang pertama? Nominalisasi, bentuk pasif dan kata ganti orang, kosakata. Ya, bentuk pasif ini yang bagaimana sih? Teks menggunakan imbuhan di, ya. Dari menjadi di, menghentikan menjadi dihentikan. Bisa ya?
Kamu ada kendala? Saya, paham ya. Bagus.